tetap optimis. Karena nyamuk kecil pun dia tetap optimis. Nggak pernah ada kita dengar ada ceritanya nyamuk kecil bunuh diri gara-gara nggak bisa menafkahi anak istri, nggak ada ya. Dia tetap fight gitu. Iya. Walaupun sekali tepuk risiko. Tetapi dari segi filosofi pensil itu dia harus diasah dulu baru dia bisa mengeluarkan tintanya. Siap dilukai dulu baru bisa mengeluarkan ide-idenya ya. Bukan kasih kamu bagianmu yang kecil-kecil aja gitu, postur kecil, baju kecil, semua kecil gitu. Tapi enak juga kalau kecil itu bisa berbagi sama anak baju. Ini positif. Mentertawakan hidup itu adalah kenikmatan tersendiri untuk orang-orang yang sebelum ditertawakan orang lain lebih baik tertawakan diri sendiri gitu. Lalu berbagilah kebahagiaan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji di part 1 kita akan lanjut berbicara dengan Bang Fihir. Bang Fihir, kita lanjut nih. Sesuai janji kita di part 1 ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, Bang Fihir, kalau kita di segmen 1 tadi kita sudah membahas perjalanan Bang Fihir dari sejak lahir sampai ke posisi memilih pekerjaan. Dari sejak kecil sampai tetap kecil gitu. Ini dari kecil sampai kecil, luar biasa ini. Oke, Bang Fihir, kalau kita ini saya ingin agar nyaman. Teman-teman, ini kan ada kita menyebutnya pada umumnya adalah difabel. Tapi jenis difabelnya ini kalau secara medis ini disebut apa? Dan mohon maaf kalau di keseharian enaknya di apa teman-teman itu bergaul atau dipanggil itu apakah menggunakan kata-kata yang mohon maaf cebol, kerdil dan lain-lain. Apa yang paling nyaman di ini kan teman-teman, Nofir? Kalau dari segi ilmu medis atau ilmu golongan difabel, teman-teman yang bertubuh kerdil itu disebut akontroplasia namanya. Akontroplasia itu tumbuh kembang yang tidak normal, yang berbadan kecil sementara umurnya lanjut gitu. Iya. Ada dua kategori di sini. Ada yang kategori mini, ada yang cebol. Nah, bedanya di mana ini? Bedanya kalau yang mini dia posturnya kayak anak-anak gitu. Jadi baik dari pis-pisan wajah ataupun postur badan itu dia kayak anak-anak. Sementara yang kategori cebol, midget ataupun kalau kita boncel ya itu dia kayak orang dewasa tetapi kecil gitu. Nah, kayak saya tangannya aja yang pendek tapi mukanya kayak om-om gitu loh. Ya, dewasa. Ya, dewasa. Ya. Oke. Jadi kalau nyaman dipanggil itu keseharian? Kalau nyaman panggilan itu sebenarnya tergantung kebiasaan. Ada yang udah melekat namanya itu boncel, ada yang melekat namanya itu cebol, atau ada juga yang kadang dipanggil kerdil juga ada gitu. Tergantung bagaimana dia nyaman. Malah ketika ndak disebut namanya itu dia nggak nyaman gitu. Kayak kehilangan jati dirinya gitu. Nah kebetulan kalau saya pribadi, nama pribadi aja dipanggil Fihiruddin, tetapi nama penanya Fihiruddin Pensil. Pensil itu kenapa saya pakai nama pensil? Pensil terinspirasi dari surat Al-Alaq. Iqra warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yaitu yang mengajarkan ilmu dengan perantaraan kalam atau pensil. Pensil itu pendek tapi setia. Pendek banyak sekial. Itu kepanjangan daripada Fihiruddin Pensil. Fihiruddin Pensil. Baru saya tahu ini. Tetapi dari segi filosofi pensil itu dia harus diasah dulu baru dia bisa mengeluarkan tintanya. Siap dilukai dulu baru bisa mengeluarkan ide-idenya ya. Kedua, pensil itu nilai tintanya itu ada di dalam gitu. Nggak muncul di luar. Jadi nilai seorang Fihiruddin itu dilihat di dalamnya, bukan casingnya ya. Bukan apa yang terlihat secara kasat mata. Begitu. Dan kalau pensil itu bukan kayak spidol ataupun
Yang lain, kalau pensil itu bisa dihapus. Ketika ada kesalahan, maka perbanyaklah istighfar dan mohon ampunlah, disitulah kesalahan itu akan dihapus. Itu nilai filosofinya, begitu ceritanya gitu. Wah, ini seorang filosofer. Saya bersama Bang Pihir sangat luar biasa. Jadi menemukan kata Pihiruddin pensil itu ternyata itu dalam berapa kali mimpi itu bisa memutuskan itu. Ya Pihiruddin itu dia kecil kayak pensil sebenarnya, gitu aja sih awal-awalnya. Pernah dulu saya menulis itu, menulis pensil. Iya. Panggilan kesayanganku dari teman-temanku yang bertubuh mungil. Mungkin karena postur tubuhku yang kecil seperti sebatang pensil. Atau mungkin si pensil kepanjangan dari si pendek tapi setia. Si pendek banyak skill. Kecil mungil bagai si unyil. Senasib dengan si ucil. Tapi panjang ini Bang, nggak usah deh dilanjutin. Oke. Nanti aja kita Siap. lanjut dialog dulu. Ini isi diare yang tersimpan ketika masa remaja, masa-masa SMP. Yang puber itu? Ya, masa-masa itu. Oke. Sebelum puber malah ini. Ini belum puber. Sebelum. Masih masa-masa peralihan antara SD sama SMP. Jadi hobi menulisnya udah senang menulis gitu. Oke, sangat luar biasa sahabat Yes Podcast. Saya ingin beralih Bang Pihir. Di segmen pertama tadi kita berbicara Bang Pihir berada di titik nadir sehingga betul-betul berdamai dengan keadaan saat itu. Keluarga hancur, kuliah DO, Amburadul. ya amburadul dan terlilit hutang. Dan di situ posisi penerimaan sehingga ya istilah atau kata-kata yang sering kita dengar, tidak ada sebuah ujian yang tidak sesuai dengan kemampuan, itu Bang Pihir bisa terima, artinya berdamai dengan keadaan. Sehingga muncul ada beberapa opsi, ada 3 opsi, dan Bang Pihir memilih yang ke Bali. Apa alasan memilih Bali itu Bang Pihir? Alasan kuatnya? Sebenarnya 3 opsi itu opsi yang berat sih, karena dari segi jiwa saya ingin menetap di Lombok yang pertama, yang kedua lebih ingin menekuni bidang literasi, terus yang ketiga tidak mau pisah jauh dari anak. Sebenarnya itu alasan yang terberat saya gitu, harus pisah dari anak. Tetapi sekali lagi, kenapa saya mengambil opsi yang kedua? Ada opsi yang kedua yaitu ke Jakarta, yaitu ikut buat film, dan itu juga karir menjanjikan. Tetapi sekali lagi, kalau saya ambil opsi itu finansial, sementara saya butuh finansial cepat ketika itu. Finansialnya, fee-nya kayaknya lama gitu, harus selesai beberapa project baru cair gitu. Terus yang ketiga, kenapa nggak ngambil di Jakarta? Saya butuh kesinambungan kerja, artinya ada kontrak tetap yang tidak hanya sebatas selesai proyek selesai gitu. Nah, sementara yang di Bali, kenapa saya mengambil di Bali? Pertama karena nggak terlalu jauh dari Lombok. Bali dan Lombok kayak 2 saudara yang terpisah laut doang. Terus yang kedua, alasan selanjutnya, di Bali itu teman-teman tuh punya komunitas, itu yang penting. Komunitas teman-teman untuk mengembangkan sayap-sayapnya itu ada, dan saya lihat peluang itu ada, dan proyeknya ada juga, dan berkesinambungan. Ada berapa orang sebetulnya yang kalau di Bali, kenapa Bang Pihir itu ini kan kita berbicara kenyamanan. Kalau nggak nyaman nggak mungkin lama. Nah, ada berapa orang di sana, dan atmosfer yang ditumbuhkan oleh teman-teman seperti apa di sana? Di Bali itu kalau terdata secara benar itu sebenarnya banyak, cuman ada yang masuk, ada keluar masuk. Jadi jumlahnya itu yang tetap itu nggak ada gitu. Artinya ada sih anggota yang tetap standby di sana, sekitar 15 sampai 20 orang, 10 sampai 20 orang. Tetapi yang keluar masuk banyak gitu. Ada yang selesai kontrak, kadang dia nggak lanjut gitu. Tentang kenyamanan, ya sebenarnya
tolak ukur kenyamanan itu kita ngelihat bagaimana kita memposisikan diri, Bang. Ketika kita nyaman atau tidak nyaman, tetapi ketika kita memposisikan diri menjadi warna daripada lingkungan itu, insya Allah kita bisa nyaman. Oke, ini karena saya ingin ngaitkan dengan pertanyaan berikutnya, Bang Fihir. Ada nggak kendala teman-teman dalam mengakses pekerjaan? Karena ini menurut saya ini sangat krusial. Karena ini yang menjadikan teman-teman itu bisa fight, bertahan, kuat gitu. Ini adalah kelangsungan. Mengakses pekerjaan itu sulit gak buat teman-teman? Secara umum teman-teman difabel itu di mana-mana, khususnya di kita di negara 62 gitu. Ya. Mengakses pekerjaan dan inklusivitas dalam segala hal itu masih tergolong kurang. Apalagi teman-teman yang notabene skillnya tidak memadai ataupun pendidikan tidak sesuai gitu. Kita masih dimarginalkan dan tetapi khusus teman-teman yang akroplon yang berbadan kecil itu lebih dia agak lebih beruntung nasibnya karena di samping dia bergerak dalam dunia hiburan atau dunia entertain, dia juga kadang-kadang bisa membuat skill-skill sendiri. Artinya dia tidak butuh akses yang terlalu khusus gitu, kayak kursi roda atau bantuan tongkat dan lain sebagainya. Enggak. Cuma dia kalau mau ngambil piring di atas saja dia agak kesulitan gitu, Bang. Ini ilustrasi ini karena nyambung dengan pernyataan terakhir Bang Fihir ya. Saya ingin karena ternyata Bang Fihir ini adalah komedian ini rupanya ini ya. Gimana boleh diceritakan nggak sebetulnya di dunia komedi ini bisa cukup dekat dengan Bang Fihir gitu? Pada awalnya bukan komedian sih sebenarnya, tetapi saya lebih mengistilahkan mentertawakan hidup. Mentertawakan hidup. Kalau kita tidak bahagia dengan hidup kita, apalagi orang lain gitu. Artinya apapun berbahagialah agar bisa membahagiakan orang lain. Dan sedekah yang termurah adalah berbagi kebahagiaan dengan senyuman ya. Masya Allah. Salah satunya lewat komedi gitu. Oke. Melihat potensi komedi di yang sudah lama kan Bang Fihir bergerak di situ kan. Komedi, menulis, dan ternyata banyak potensi lain ternyata yang Bang Fihir bisa kembangkan sehingga menjadi lulus ujian tadi, sehingga ternyata banyak potensi yang Bang Fihir bisa kembangkan lebih jauh untuk bisa eksis ya, berada di Bali. Nah, kalau saya melihat di Bali, yang mana lebih dominan Bang Fihir kembangkan di sana? Kalau di Bali karena kita ada kontrak khusus untuk kerja di hiburan, jadi ruang gerak saya pribadi lebih terbatas ke situ gitu. Ruang fee-nya di situ gitu. Jadi kalau ada ruang yang lain itu hanya sebatas bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Saya ikut di organisasi yayasan sosial juga, teman-teman difabel di Puspadi, kadang kita berinteraksi sama yayasan Fatwa Kehidupan juga, itu kita kadang-kadang kolaborasi untuk berbagi empati, entah itu berupa bantuan sembako dan lain sebagainya gitu. Di samping itu aktif juga di Jati Jagat Kampung Puisi yang dulu sempat dibangun sama Umbulan Duparanggi, gurunya Cak Nun gitu di sini. Luar biasa kegiatan rupanya ya. Kalau di dunia komedi masih sering nggak Bang Fihir? Karena menurut saya loh ya, ini nggak akan bisa lepas dari Bang Fihir. Iya, sekali lagi kayaknya dunia komedi itu, maaf ya, satu-satunya tamu podcast yang bisa bersila ya kita ya. Bersila pokoknya bebas buat Bang Fihir. Nggak apa-apa ya. Ya mau gaya apapun di sini bebas Bang Fihir. Dunia komedi itu kayaknya nggak bisa lepas karena sekali lagi mentertawakan hidup itu adalah kenikmatan tersendiri untuk orang-orang yang sebelum ditertawakan orang lain lebih baik tertawakan diri sendiri gitu. Lalu berbagilah kebahagiaan dengan yang lain. Oke.
Jadi sekali lagi, mumpung dunia komedi itu di samping hobi dan menikmati salah satu cara mensyukuri dan menikmati hidup, juga dia berpenghasilan, Bang. Oke, ini membuat orang bahagia dengan tertawa tapi menghasilkan. Ini gimana nih, Mbak? Mengejawantahkannya ini dalam pekerjaan ini. Teman-teman yang aktif di komedi itu kita lihat di TV-TV ya. Ya, Kita lihat rata-rata itu mereka tidak terlalu jauh di bawah teman-teman yang menengah ke atas gitu. betul. Karena nilai ekonomis dari komedi itu sebenarnya cukup tinggi, terutama kita di Indonesia ini di Plus 62 ya. plus Oke. 62 itu. Masih lebih senang tertawa gitu, menikmati hidup gitu, dan Berarti orang Indonesia tuh bahagia semua. bahagia semua ya. Dan ini pasar. Ini Bang Pihir membidik pasar yang sangat itu luas dia, gitu. ya. Oke, dalam aktivitas menghibur itu Bang Pihir, apa yang menjadi ciri khas Bang Pihir ketika di dunia hiburan? Ya namanya kita jadi lelaki penghibur seperti saya gitu. Ya, Tuhan udah menganugerahkan gitu. Kita punya di samping bakat dan skill, ya. kita juga dikasih modal gitu. Mm-mm. Di samping jadi modal, pada awalnya itu adalah cobaan ya. Tuhan kasih, kamu bagianmu yang kecil-kecil aja gitu, postur kecil, baju kecil, semua kecil gitu. Tapi enak juga kalau kecil itu bisa berbagi sama anak baju. Ini positifnya. Ya. Nah, ketika ujian seperti itu, Ya. itu kan ujian gitu, ketika Ya. Tuhan menganugerahkan kita keistimewaan postur itu Ya. seperti itu. Mm. Ketika kita bisa mengolah atau memposisikan itu sebagai potensi, maka dan itu kita manfaatkan untuk sesuatu Ya. senjata untuk Ya, untuk komedi produktif ya. produktif, Oke. Oke. bisa jadi. Itu berarti ini yang dikatakan di segmen 1 ya. Jadi Bang Pihir dari titik nadir kemudian bisa melihat potensi yang lebih luas. Dan saya yakin itu potensi yang Bang Pihir itu udah dilihat sama ibu waktu kecil. Saya sangat yakin sekali potensi-potensi itu bisa orang tua lihat. Nah, dalam aktivitas di Bali, kenapa betah sekali di situ? Selain ini ya, selain bidang pekerjaan yang memang Bang Pihir tekuni saat ini gitu, ada lagi nggak yang membuat Bang Pihir itu untuk memiliki tantangan, kayaknya potensi saya belum, jadi selalu merasa tidak puas, kayaknya nih saya masih bisa memaksimalkan diri lagi. Ya. Ya. Kalau ibu pada awalnya, kembali lagi tadi Ya. ya, kalau ibu pada awalnya nggak melihat ada nilai lucu-lucunya seorang Firudin gitu. Oh, oke. Justru dia ngelihat ketegaran di situ. Sosok kepemimpinan juga ada pada awal-awalnya pribadi Firudin. Sehingga ketika mau sekolah ataupun kuliah itu dilepas, nggak terlalu diarahkan gitu. Ya. Oke. Sehingga sebenarnya saya ini tersesat ke jalan yang benar gitu. Alhamdulillah. Artinya sekolah pertama di pondok pesantren, lari ke teknik mesin. Pas mulai praktik mesin bubut, mesin sekrap, baut dan obengnya lebih besar dari badan ya. Akhirnya nggak bisa ikut praktek, Oke. lari ke ekonomi. Di situ di ambang batas akhir ketemu jodoh ya, Tuhan menganugerahkan jodoh, mau ditolak ya udah jodohnya di situ gitu. Akhirnya berjodoh. Ada polemik juga seperti yang part 1 kita ceritakan. Akhirnya kandas juga, kuliah juga nggak selesai, tapi alhamdulillah ada ilmu dan spiritnya udah kita dapatkan gitu. Dan link jaringan itu yang penting, jaringan itu pertemanan. yang penting, jaringan-jaringan, sehingga itu yang pada akhirnya Bang Pihir bisa memanfaatkan untuk menggali potensi-potensi yang lain. Oke, Bang Pihir, saya ingin melihat pekerjaan di Bali nih. Ini model terlibat di hiburan ya. Bagaimana sebetulnya keseharian, kalau boleh digambarkan Bang Pihir? Bisa.
Kalau di Bali kita punya mes, kita udah disediain tempat dari tempat kerjanya. Ya. Kita kumpul di situ teman-teman yang sama rupa-rupanya gitu, rupa-rupa warnanya. Ya. Kita sama kumpul bareng di situ, makan tidur. Ya. Ketika jam kerja baru berangkat kerja ya. Nah, kita kerja di Hotel Garden View namanya. Kita ngisi hiburan teater sport, tinju-tinjuan, tapi udah di setting sebenarnya bagaimana model teaternya itu seperti apa, karena audiennya bukan kita gitu, orang asing gitu, jadi bule-bule semua gitu, paling orang lokalnya paling guide-guide-nya ya. Jadi yang penontonnya orang asing semua. Jadi kita lebih banyak memerankan dalam bentuk gestur, gerak dan laku gitu. Jadi kayak pantomim, tapi kalau pantomim kan cuma gerak bayang gitu, tapi gerak pelan. Tapi kalau kita drama semi teatrikal, tetapi dikemas dalam komedi yang orang paham gitu, walaupun enggak kayak Mr. Bean lah gitu. Oke, kayak Mr. Bean ya, kurang lebih ininya ya. Oke, nanti bisa ada nggak videonya, boleh di-spill nggak? Saya tampilkan dikit. Itu kayaknya boleh harus ya? izin dari pihak sana gitu. Oke, ya. Oke, Bang Pir. Jadi untuk menjadi tetap produktif ya dengan apapun keistimewaan yang kita miliki, saya banyak dapat nasihat, banyak dapat pelajaran bahwa jika mampu memaksimalkan potensi yang ada, yang Bang Pihir ini miliki, ini bisa menjadi sebuah kekuatan kita. Nah, apalagi yang ingin disampaikan Bang Pihir kalau terkait dengan memaksimalkan potensi teman-teman? Sekali lagi ganti posisi ya. Boleh. Sekali lagi untuk teman-teman tetap optimis, karena nyamuk kecil pun dia tetap optimis. Nggak pernah ada kita dengar ada ceritanya nyamuk kecil bunuh diri gara-gara nggak bisa menafkahi anak istri, nggak ada ya. Dia tetap fight gitu. Walaupun sekali tepuk risikonya mati ya. Untuk mengais sedikit darah aja untuk rezekinya ya, risikonya mati ya. Itu makhluk nggak berakal. Sementara kita dikasih sama Tuhan anugerah akal, penciptaan yang sempurna. Apakah kita akan kalah sama makhluk kecil seperti nyamuk, atau kalah sama laba-laba yang cuma bisa menjaring menunggu gitu saja, ya. Tahu-taunya datang rezeki sendiri gitu. Enggak kan? Apalagi kita ya. Ya mungkin begitu. Luar biasa, dapat mood booster yang sangat luar biasa. Saya rasa teman-teman yang menonton ini pun siapapun kita akan merasakan hal yang sama. Ini ada puisi spesial nggak yang mau dibacakan? Saya kayaknya ada nih yang mau dibacakan, boleh? Tulisan puisi ada beberapa sih sebenarnya, tulisan puisi, tapi saya lebih senang membacakan puisi saya yang dulu awal-awal ketika masih SMP, ketika masa labil-labilnya, di mana masa transisi dan keminderan itu ada gitu. Pencarian jati diri itu ada. Di situ saya banyak merenung gitu. Salah satu tulisan saya ketika itu tahun berapa ya? Udah lama, pokoknya 20 tahun 20 silam tahun yang lalu ya. Judulnya Sujudku. Oke. Aku duduk, dia berdiri. Jelas tak sama tinggi. Aku duduk, dia duduk, baru kita sama tinggi. Tapi ini tak adil, pasti. Ku ingin sejajar dengan kalian, tapi bukan dengan paksaan. Bukan tanpa keadilan. Ku ingin setara dengan kalian, tapi tidak dengan beban. Ku coba sujud saat kau sujud, baru kurasa kita sewujud. Setara sebagai hamba, sejiwa sebagai manusia. Sujudmu, sujudku, keningku, keningmu, kakiku, kakimu di atas sajadah.
semua menyatu. Demikian itu tulisan lama banget ketika masih labil ya, masa-masa SMP. Labilnya aja segitu. Ya gitu, karena orang berdiri nggak sama tinggi gitu. Orang dia duduk baru kita sama tinggi, tapi jelas nggak adil gitu. Harus, dan salah satu penghambaan yang setara itu yaitu sujud gitu. Sujud. Sangat luar biasa Bang Fihir. Bang Fihir memberi kita banyak nasihat di perbincangan kita. Ingat teman-teman yang nonton part 2 ini, ada part 1 yang sangat luar biasa. Curhatnya Bang Fihir ada di part 1 ya. Betul Bang Fihir ya? Ya sedikit curhat. Ya, sangat luar biasa Bang Fihir bisa hadir di YS Podcast. Saya secara pribadi berharap orang-orang yang seperti Bang Fihir memiliki potensi untuk menularkan energi-energi positif ke lingkungan sekitar, ini akan terus bersemangat Bang Fihir, karena masih banyak PR yang harus Bang Fihir selesaikan ke depan. Ya, jangan lupa berbahagia. Ya. Karena itu adalah modal untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama. Itu aja. Amin. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Terima Podcast, kasih buatnya Fihir. kayak Bang Yusron. Ya, Ya. kapan-kapan pengen kita main kesini ngopi-ngopi lagi. Belum kita cicipi dulu kopinya. Ayo kita ngopi dulu kalau gitu ya. Tunggu kami selesai ngopi ya. Satu Siap, gelas siap, soalnya. Ini baru Saya enak santai. Terima kasih Bang Fihir sekali lagi sudah hadir memberikan motivasi sesuai tagline-nya YS Podcast, berbagi cerita untuk saling inspirasi. Siap. Terus sehat, bersemangat, Amin. memberikan energi positif kepada sahabat kita semua. Demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya bahas. Ini ceritanya Bang Fihir, apa yang sudah dilalui. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Ketemu lagi di konten-konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.